Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Ansar dimanapun kalian berada, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas keseharian. Nah, sahabat Al-Ansar semua, kali ini kita akan melanjutkan program yang sangat menarik untuk diikuti daripada YouTube Al-Ansar Channel, yaitu program podcast, ya, yang dimana program podcast ini kita akan berbicara santai namun tetap ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan, dan juga cara-cara menarik untuk diri kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kali ini di podcast Al-Ansar Channel kita kedatangan narasumber yang narasumbernya pasti teman-teman semuanya sudah pada kenal sebagian dari sahabat Al-Ansar. Ya, narasumbernya Sarlis. Assalamualaikum Sarlis. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Sarlis. Mungkin sebelum dimulai Sarlis bisa memperkenalkan diri dulu sama sahabat-sahabat Al-Ansar di luar sana nih. Karena ya ada yang kenal Sarlis dan ada juga yang belum kenal Sarlis. Jadi biar semuanya bisa kenal Sarlis, Sarlis bisa memperkenalkan diri dulu. Kayak namanya siapa, kemudian kelas berapa, dan sekolahnya di mana. Silakan Sarlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ansar, nama saya Charlis Adina Tanisha. Saya kelas 6 SD dan saya sekolah di SD Islam Al-Ansar, Bekasi. Masya Allah. Oke, sudah pada tahu ya. Jadi narasumber kali ini itu salah satu dari siswi SD Islam Al-Ansar, yang dimana Ananda Sarlis ini bisa dikatakan cukup berprestasi dalam bidang Al-Quran. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit Sarlis ya, tentang ya prestasi-prestasi Sarlis yang sudah dikatakan sebagai lumayan bagus ya, karena sudah banyak daripada perlombaan-perlombaan yang sudah Sarlis ikuti dan yang sudah Sarlis juarai, benar ya? Iya. Oke, dengar-dengar kemarin habis lomba lagi ya? Iya. Lomba di mana tuh? Di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Iya. Oke. Terus gimana? Sudah ada kabarnya? Juarakah atau belum? Belum ada kabarnya sebenarnya. Belum ada kabarnya. Oke. Baik. Nah, Sarlis, nih, Mister mengetahui Sarlis bahwasanya Sarlis itu sangat dikatakan sebagai mahir dalam membaca maupun menghafal Al-Quran. Ya, karena Mister dengar hafalannya sudah lumayan banyak ya. Terakhir setoran sampai juz berapa, Sir? Terakhir saya setoran juz 1. Juz 1. Oke, dari juz sebelumnya yang sudah berarti Juz 30 sampai juz 27. 30, 29, 28, 27, dan sekarang juz 1. Iya. Berarti 5 juz ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai hafalan yang cukup banyak ya. Dari ukuran Sarlis yang masih kelas 6 di sekolah reguler, yang mana tetap belajar pelajaran yang pada umumnya, namun Sarlis tetap bisa menghafal dengan jumlah yang banyak. Nah, boleh dong diceritain sedikit mungkin Sarlis perjalanan menghafal Al-Qur'annya sampai itu Sarlis bisa memenangkan berbagai lomba dari perlombaan yang ada kayak gitu. Nah, mungkin awal-awalnya nih Sarlis itu belajar Al-Qur'an itu di kelas berapa? Saya sebenarnya pertama kali belajar Al-Quran itu di rumah diajarin sama bunda. Jajanin sama bunda. Oke, Iya. itu umur
TK. TK. Iya. Oke. TK berarti 5 tahun TKB. ya? Iya. TKB. Oke, diajarin sama bunda. Kemudian? Kemudian pas masuk kelas 1 di Al-Ansor, guru tahfiz saya Bu Nur. Bu Nur. Oke. Iya. Nah, itu Sekarang udah resign. Oh, dari sini. Oke, nah itu pas masuk ke SD Islam Al-Ansor kelas 1 sudah lancar baca Al-Qur'an kah atau masih ikro gitu? Sebenarnya sudah bisa baca Al-Quran, sudah mulai menghafal surat-surat pendek juga. Sudah mulai menghafal surat-surat pendek. Iya. Berarti di kelas 1 sudah lancar baca Al-Qur'an dan sudah mulai menghafal. Iya. Masya Allah. Surat yang pertama kali hafal selain Al-Fatihah, surat apa tuh? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Iya. Oh, kenapa tuh? Eh, ya kadang saya suka baca Al-Qari'ah. Kadang suka baca Al-Qari'ah. Oh, karena cukup unik ya. Karena sebagian kita itu hafal surah pertama selain Al-Fatihah pasti Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Jadi sebelum sebelum Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Qari'ah dulu yang hafal. Iya. Oh, oke, baik. Nah, tadi kan Sarlis bilang kelas 1 sudah mulai lancar baca Al-Qur'an, kemudian sudah beranjak kepada hafal-hafalan surat pendek ya. Iya. Nah, mau nanya kalau menghafal-hafal surat pendek itu ada kesulitan nggak waktu di awal-awal? Iya, ada. Ada Saya ya? suka lupa Oke. atau masih kurang ngerti cara bacanya gimana. Oke. Masih suka kebalik-balik ayatnya. Kebalik-kebalik ayatnya. Oke. Nah, terus dibenarkannya dengan Saya ulang lagi bacaannya, saya baca dulu, terus saya coba hafal, saya tutup mushaf lagi, terus alhamdulillah kalau udah lancar, nanti saya coba storin ke bunda. Sorin ke bunda. Iya. Oke, siap, Masya Allah. Berarti kalau lupa ya kita baca dan buka lagi Iya. ya. Buka Iya. lagi. Oke. Nah, kan kalau kita awal-awal menghafal surat dalam Al-Qur'an pasti ada nih beberapa ayat yang sulit membaca ya. Sulit membaca dengan benar ayat tersebut. Ini bacanya gimana? Ini benar atau salah panjang pendeknya. Nah, itu biasanya Sarlis cara mengatasinya gimana tuh? Saya coba tanya ke bunda atau tanya ke guru Quran saya, terus saya coba latihan, Oke. atau saya juga biasanya cari di YouTube. Oh, oke. Dengerin murotal-murotal gitu Iya, ya. murotal. Oke, jadi banyak sumbernya ya. Iya. Oke, bisa ditanyakan ke bunda, guru ngaji, atau cari di murotal-murotal Iya, di murotal. internet gitu ya. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, ini soalnya bisa jadi cara juga nih buat teman-teman yang sebagian dari kita kan menghafal tuh masih talaki Sarlis ya. Iya. Ya, jadi mendengarkan apa yang Ustadz bacakan, kemudian kita mengikuti, habis itu baru kita ulang-ulang gitu kan ya. Iya. Dan pas pengulangan itu kan nggak selamanya Ustadz kita ada di dekat kita ya. Jadi bisa diinisiasi dengan bertanya ke bunda atau mencari di internet gitu ya. Oh, oke, baik. Masya Allah. Nah, itu mulai menghafal surat pendek kelas 1 dan kemudian lanjut lagi hafalannya berarti tuntas juz 30 kelas berapa kemarin? Tuntas juz 30 itu kelas 2. Kelas 2. Iya. Tuntas juz 30. Oke. Kemudian dites nggak pas kenaikan juz untuk menghafal juz berikutnya? Iya, dites sambung ayat biasanya. Sambung ayat ya. Iya. Oke, nah itu kan biasa kan kalau kita ngetes sambung ayat di awal-awal juz yang kita hafal tuh pasti ada rasa tegang, Iya. ada rasa nervous gitu ya. Sarlis gitu juga nggak? Iya. Oh gitu. Oke, terus kenapa Sarlis akhirnya bisa tuntas untuk menyelesaikan ujian sambung ayat di juz 30 tuh? Gimana tuh?
Yang pertama pastinya berdoa ya sama Allah, Mas. semoga dimudahkan. Oke. Terus yang kedua ya rajin murojaah. Rajin murojaah. Atau kita juga bisa murojaah hafalan kita sambil ngelakuin kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas. Misalkan kita lagi beresin buku, kita bisa sambil murojaah. Oh, oke. Atau membaca surat yang udah kita hafal pas lagi sholat. Oh iya, bener. Iya. Setuju kalau itu, ya. Atau biasanya juga bisa murojaah sambil dengerin murotal. Iya. Suka gitu juga? Iya. Suka saya- gitu juga ya? Iya, benar. Jadi cara-cara dalam memurojaah hafalan itu sebenarnya banyak ya. Iya. Sarlis, tinggal gimana kita mau nggak untuk murojaah, ya kan? Iya. Karena sebagian kita tuh ketika menghafal ke surat baru udah malas banget Iya. ngulang ke surat yang kemarin-kemarin udah kita hafal ya. Sampai akhirnya surat yang kemarin pada lupa. Kayak gitu ya. Iya. Masya Allah. Nah, diri kita ini kan berbeda-beda nih. Maksudnya dari segi semangat dalam murojaah, kemudian menghafal Al-Quran, itu pasti ada naik turunnya. Kadang semangat, kadang males. Kayak gitu. Nah, mungkin Sarlis bisa ceritakan nih, pernah nggak ketika mau murojaah itu merasakan males yang akhirnya nggak jadi murojaah? Pernah nggak? Iya, saya pernah. Pernah gak murojaah Oke. karena males, Oke. ngerasa berat gitu buat murojaah. Mm-mm. Sampai sekitar 1 atau 2 hari nggak murojaah. 1 atau 2 hari nggak murojaah. Oke. Terus biiznillah saya disemangatin lagi, dimotivasi lagi sama bunda Oke. buat nggak nyerah gitu, buat murojaah, menjaga hafalan. Mm. Karena kan sulit ya menjaga hafalan. Betul. Dan alhamdulillah saya pengen semangat lagi buat murojaah lagi. Dan ya alhamdulillah saya Lanjut murojaah terus gitu ya. Iya. Oke. Yang dimotivasi sama bunda waktu itu ketika Sarlis lagi nggak semangat untuk murojaah, apa tuh kalau boleh tahu? Dikasih hadiah kah kalau bisa murojaah setiap hari atau apa? Saya sebenarnya dimotivasi itu dinasehati ya. Saya dinasehati. Oke. Iya. Nasihat aja ya? Iya, nasihat. Terus Masya Allah. juga bunda bilang Mm-mm. bunda tuh pernah berdoa Oke. pas saya masih kecil atau bunda lagi hamil saya gitu. Gak apa-apa lah, pelajaran biasanya nilainya biasa-biasa aja. Yang penting bisa baca Quran, hafalannya bagus. Masya Allah. Dan saya jadi terharu dan saya mulai bertekad buat terus semangat murojaah dan menghafal Quran. Sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti dari awal ingin nggak mau ngecewain bunda ya, Iya. dengan keinginan bunda yang menginginkan Sarlis itu bisa lebih baik Iya. lagi dengan Al-Qur'annya, walaupun pelajaran-pelajaran yang lainnya ya biasa-biasa aja ya. Dan alhamdulillah itu terjadi ya Iya, sekarang, alhamdulillah. dan masih berlanjut ya. Iya. Masih berlanjut. Berarti sekarang masih lanjut untuk menyetorkan hafalan. Oke, baik. Masya Allah. Nah, itu juz 30. Kemudian juz 29, juz 28, juz 27, sampai akhirnya ke juz 1. Itu butuh berapa lama menyelesaikan 5 juz itu tuh? 5 juz saya butuh waktu 5 tahun. 5 tahun? Iya. Berarti dari kelas 1 ke Iya. kelas 5 ya? Oh, oke. Yang paling cepat ngafalinnya di juz berapa kemarin?
Yang paling cepat itu juz 30 kayaknya. Juz 30? Juz 1, juz 1. Juz 1? Iya. Oh, justru surat-surat yang ayat-ayat yang panjang ya? Iya. Juz 30. Oke, Masya Allah. Oke, baik. Nah, berarti hafalan sudah 5 juz dan mau naik ke 6 juz ya. Oke. Nah, kemudian tuh kemarin Sarlis kan juga sudah mengikuti beberapa lomba dan alhamdulillah Allah takdirkan itu Sarlis menjadi juara di lomba-lomba tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, itu sebelumnya kebayang gak sih kalau kita tuh menghafal Al-Quran ternyata bisa berprestasi juga? Sebelumnya saya nggak kebayang karena sebelumnya saya belum pernah ngikutin lomba-lomba gitu. Oke. Dan setelah ikut beberapa lomba, oh jadi gini ya rasanya punya hafalan tuh enak gitu. Sambil ikut lomba, kita jadi bisa murojaah juga. Oke. Jadi penyeimbang. Iya. Ya. Oh. Iya. Ada hafalan yang untuk di murojaah, kemudian bisa menambah hafalan juga di saat lomba gitu ya. Oke. Awal-awal lomba berarti kelas berapa kemarin? Awal pertama kali saya lomba itu kelas 3. Kelas 3. Iya. Itu yang dilombakan juz berapa? Juz 30. Juz 30. Iya. Oke. Dan awal-awal lomba langsung juara atau belum? Alhamdulillah awal lomba saya sebenarnya nggak nyangka ya. Bismillah saya langsung dapat juara 2 ternyata. Dapat juara 2. Ya. Pertama kali lomba itu ya. Alhamdulillah. Kelas 3. Oke. Kemudian lanjut ke lomba-lomba berikutnya ya. Iya. Berarti udah banyak lomba yang diikuti ya. Kehitung nggak tuh ada berapa? Lumayan ya? Banyak. Lumayan. Tapi saya lupa berapa. Oke. Ya karena saking banyaknya lomba yang sudah diikuti sama Sarlis luar biasa. Nah, mungkin ya dari lomba-lomba yang udah Sarlis ikuti nih, kan udah kemana-mana juga, udah ke tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat Bekasi Selatan Raya, kemudian juga ke tingkat Kota Bekasi ya kemarin terakhir juga. Pasti ada kesan-kesan yang menarik atau hikmah-hikmah yang bisa diambil sama Sarlis ketika sudah mengikuti lomba. Ternyata tuh lomba tuh gini ya, atau kita bisa mengambil pelajaran dari ketika kita mengikuti lomba tersebut ya. Nah itu ada nggak yang kayak gitu tuh setelah mengikuti banyak lomba? Iya. Saya semakin termotivasi buat murojaah. Dan menambah rasa percaya diri juga. Mempersiapkan mental gitu. Mempersiapkan mental ya, Masya Allah. Kemudian akhirnya bisa mendapatkan juara ya. Alhamdulillah. Yang diinginkan hadiahnya kah atau apanya? Sebenarnya tentunya karena Allah ya. Karena Allah. Dan saya berusaha buat rendah hati. Tidak berbangga diri. Iya. Dengan apa yang sudah diraih ya. Karena segala sesuatunya ya atas izin Allah juga ya. Iya. Masya Allah. Oke. Nah, kan kalau lomba tuh dites-tes surat gitu nggak sih? Iya. Biasanya sambung ayat atau tebak nama surat. Sambung ayat atau tebak nama surat. Boleh nggak kalau kita nih mendengarkan Sarlis itu sedikit membacakan dari hafalan Sarlis? Ya, boleh ya? Iya. Mau sambung ayat atau Sarlis langsung? Sambung ayat boleh Pak. Sambung ayat, berarti Bapak harus mikir dulu nih soalnya. Baik, juz 29 ya? Iya. Coba sambung ayat yang Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Benar ya? Benar, alhamdulillah. Surat apa itu Sarlis tadi? Surat Al-Insan Surat Al-Insan di juz 29. 29. Alhamdulillah. Ternyata memang gak kaleng-kaleng. Dan Sarlis itu ya terbukti kalau dirinya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya gitu. Oke, Sarlis, terakhir nih. Mungkin ada yang pengen Sarlis sampaikan kepada teman-teman Sarlis agar supaya mereka itu semangat dalam murojaahnya atau dalam menambah hafalannya. Kemudian ya memakai hafalannya di kehidupan sehari-hari agar mendapatkan manfaat dari hafalan tersebut seperti yang Sarlis sudah lakukan. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang Sarlis pengen sampaikan tuh apa kepada teman-teman? Pastinya jangan pernah lupa untuk berdoa sama Allah, minta supaya dimudahkan dalam murojaah dan menghafal Quran. Dan jangan pernah lelah untuk terus menjaga hafalan karena itu tidak mudah. Dan kalau sudah punya pencapaian, tetap rendah hati dan jangan sombong, karena semua yang sudah kita bisa dapatkan itu semua atas izin Allah. Itu ya? Ya. Masya Allah. Jadi jangan pernah lupa berdoa. Saya Mister setuju karena ya seberapapun hebat usaha kita, namun tetap Allah yang menentukan ya. Ya. Kemudian apalagi tadi jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Nah ini yang menjadi PR kita semua, termasuk mungkin juga Mister. Ya, dalam menjaga hafalannya itu terkadang suka lelah. Ya ini nasihat juga sebenarnya untuk Mister, karena kita sama-sama masih berusaha untuk menjadi ahli Quran ya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian terakhir juga nih, ada nggak sih
pesan-pesan yang kepengen Sarlis sampaikan untuk Bunda Sarlis, yang dimana tuh Bunda Sarlis pastinya sangat berjasa besar dalam apa yang Sarlis sudah capai sekarang ini, kayak gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan sama Sarlis kepada Bunda Sarlis. Apa tuh? Buat Bunda, jazakillah khairan, barakallahu fiik, atas semua dukungan buat aku selama ini, dan motivasi yang udah Bunda berikan buat aku, dan Bunda selalu semangatin aku buat jangan capek, karena capek yang kita dapetin itu akan berbuah pahala. Sekali lagi buat Bunda, jazakillah khairan, dan aku harap aku bisa mewujudkan apa yang Bunda mau. Menjadi penghafal Quran. Iya, untuk menjadi penghafal Quran dan anak yang solehah. Anak yang solehah, Masya Allah. Baik, luar biasa sekali nih obrolan pada kesempatan kali ini dengan Sarlis, yang dimana banyak pelajaran-pelajaran yang pastinya bisa diambil untuk teman-teman semuanya, dan juga sebenarnya ya untuk Mister juga, karena kita kan semuanya berusaha untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran yang terpenting ya. Iya. Kemudian setelah dekat ya kita bisa membacanya, menghafalnya, dan mempelajarinya, agar dimana Al-Quran itu bisa menjadi pahala buat kita dari apa yang kita amalkan dengan pembelajaran dari Quran sendiri ya. Baik, Alhamdulillah. Oke, sahabat Al-Ansor dimanapun kalian berada, inilah obrolan kita pada kesempatan kali ini, yang dimana sangat menginspirasi kita semuanya, dan juga mudah-mudahan memberikan manfaat buat sahabat-sahabat di luar sana, agar terus berjuang menjadi penghafal Quran, yang pastinya itu akan membahagiakan orang tua kita ya. Karena ya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya agar bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam agamanya dengan Al-Qur'annya. Ya, baik. Ya, terima kasih Sarlis karena sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai bersama kita. Mudah-mudahan Sarlis bisa tetap konsisten dengan Al-Qur'annya, dan juga bisa terus mendapatkan prestasi-prestasi dari Al-Quran yang selalu Sarlis perjuangkan ya, dan pastinya prestasi terbesar itu adalah bisa masuk surga karena Al-Quran ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya, dan tetap semangat buat sahabat channel Al-Ansor dimanapun kalian berada. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan tasbihul kifarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.